Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah pagi hari ini ya, insya Allah kita akan memulai di minggu ke-6 ya. Jadi sudah nggak terasa sudah minggu ke-6 lagi, minggu depan 7 dan minggu depan lagi UTS. Ada yang kemarin tuh ada yang ngirim ini nggak? Ngirim video yang respect itu nggak? Nggak ada ya? Kalau ada aja itu kan lumayan setengahnya masuk ke UTS ya, nilai UTS. Jadi UTS-nya cuma ngerjain 50%-nya saja, setengah soal. Jadi kalian sudah punya 50 modal untuk UTS, tapi nggak ada yang bikin ya kemarin ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Jadi kalian nanti UTS-nya full ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang kemarin itu eh, lumayan ya. Saya lihat tugasnya yang coba kita lihat tugasnya sebelum ke sini ya. Tugas yang udah ngirim lagi belum yang itu, yang peta literatur? Udah, Pak. Udah ngirim lagi, nanti saya cek bentar. Di yang ini ya, di yang minggu kemarin ya. Oke, ntar saya lihat tugasnya. Oh, ini yang variabel udah ya, yang variabel udah. Coba kita lihat. Ini oh, si Kadafi ngerjain ya, keren nih si Kadafi. Jam 8. Coba yang si Kadafi lihat. Hmm. Hmm. Ini siapa? Ini yang punyanya. Oh, cuman ini aja variabel aja nih, nggak dikirim lagi. Ini yang punyanya siapa nih? Kirim lagi, Pak. Oh, ada yang kirim, ada enggak ya? Siapa yang udah ngirim? Saya akan buka. Aku, Pak. Siapa itu? Diana. Diana. Oh. Tuh yang nik-nik juga enggak ya. Tar. Diana Udah, ya. Bapak. Yang nik-nik nggak ada nik-nik di mana? Ini isinya cuman ini aja. Udah ada, Pak. Tuh bisa dibuka sih, aneh banget. Yang tugas variabel, Pak. Iya, tapi itunya dikirim lagi nggak yang peta literatur? Di yang pertemuan ketiga. Oh, pertemuan ketiga dikirimnya. Ya, Oh, tak itu enggak udah di direvisi belum? topik keempat. Udah direvisi belum itu teh? Udah, Pak. Di topik keempat, di tugas materi ketiga. Oh, di topik keempat. Topik keempat. Pen. Yang PDF ya enggak? Iya, Pak, yang PDF, yang revisi mah. Oh iya, pikir mau teori code. Oh, oke, sip lah. Udah bisa berarti ya. Oke lah, sip. Saya nyatakan udah cukup paham ya untuk yang itu. Oke, kita mulai saja. Ntar ini kenapa lagi? Oke.
Oke, jadi ini apa yang ada di layar kalian ini PPT ya. Jadi kita akan mulai dengan materinya strategi menulis proposal ya. Strategi menulis proposal. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pertama ada 6 ya. Apa yang dibutuhkan pembaca? Pembaca di sini berarti kan banyak ya. Pembaca yang benar-benar orang luar. Yang kedua itu reviewer. Kalau kita hibah-hibah itu biasanya reviewer sebutnya. Ada juga pembimbing gitu ya. Penguji, bisa juga penguji. Kalau kalian mungkin dibaca oleh penguji di dalam sidang proposal atau sidang UP, ujian proposal ya. Jadi bagaimana sih agar para pembaca itu atau para penguji itu memahami proposal kalian. Pertama yang akan kita bahas itu. Yang kedua adalah apa yang perlu pembaca atau reviewer, pembimbing ketahui mengenai topik penelitian peneliti. Jadi ini ya yang harus ada di proposal itu. Yang ketiga, apa saja yang akan kalian kemukakan. Yang keempat, metode yang akan digunakan. Yang kelima, bagaimana memvalidasi penemuan-penemuan pendahuluan. Dan yang terakhir, masalah etis yang akan disajikan. Dan apakah manfaat dan hasil outcome yang ingin dicapai. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi outline proposal ya, outline-nya kalian membuat struktur umum, bikin outlines ya. Mungkin nanti tugasnya adalah bikin outline, tapi karena kalian sibuk PKM, saya akan tugaskan minggu depannya saja bikin outline. Mungkin saya akan membuat contoh outline di minggu depan ya, karena masalah etis ini 2 minggu materinya ya, minggu sekarang dan minggu depan. Jadi kalian membuat outlines di mana ini outline ini membantu kalian membuat proposal. Jadi proposal kalian itu tidak kemana-mana. Salah satunya outline itu adalah kemarin membuat peta literatur ya, outlines. Jadi tapi kalau outline di sini lebih luas lagi. Kalau peta literatur hanya membuat outline khusus literatur apa saja yang akan digunakan. Tapi kalau outline proposal itu lebih luas, lebih banyak lagi, di mana kalian membuat struktur-struktur dari mulai masalah, kemudian rumusan, kemudian literatur yang digunakan, kemudian teori yang digunakan, dan terakhir metodologinya seperti apa. Ya, ntar ada yang masuk. Oke, nah, ini untuk kualitatif, ya, untuk metode kualitatif. Ini pendahuluan dan prosedur penelitian, ini outline-nya ya. Ini yang harus ada di dalam proposal. Pertama ada pendahuluan, prosedur penelitian, masalah-masalah etis, temuan sementara, dampak penelitian, dan outcome tinjauan. Jadi ini adalah yang harus ada di dalam proposal apabila kalian memilih penelitian kualitatif. Jadi kalian itu harus ada latar belakang masalah, masalahnya seperti apa, kenapa urgensi penelitiannya apa. Jadi masalah itu bisa ada tapi tidak urgent ya. Jadi harus yang penting dalam penelitian itu di dalam latar belakang masalah itu adalah sampaikan urgensi. Ya, jadi bukan hanya masalah. Jadi misalkan ada masalah tapi tidak urgent itu juga tidak bisa untuk diangkat jadi penelitian. Jadi kalian sampaikan di dalam proposal itu kenapa penelitian kalian itu layak untuk dilakukan penelitian. Ya, kenapa? Ujinya kenapa? Pertama, adanya urgensi. Urgensi ini mengharuskan kalian misalkan membaca proposal-proposal sebelumnya. Ya, apa proposal sebelumnya yang belum dibahas. Misalkan kalian membahas tentang jual beli ini, transaksi jual beli di yang goror. Banyak kan yang bahas tuh jual beli goror tuh, misalkan jual beli all you can eat. Ya, sistemnya all you can eat atau MLM. Apa yang sih yang belum dibahas?
Nah, kalian sampaikan bahwa urgensinya adalah ini karena ini belum dibahas. Nah, itu. Nah, permasalahannya akan ada, tapi tidak setiap masalah itu ada urgensi penelitian. Apalagi harus sebidang. Artinya kalian itu harus meneliti sesuai dengan bidang kalian. Ya, kemudian kalian harus memperhatikan masalah etik dalam penelitian itu ya. Jadi masalah etika itu pertama, jangan sampai kalian itu menyalahkan objek peneliti. Jadi di latar belakang masalah itu kalian menyalahkan. Seperti banyak sekali proposal-proposal yang kakak kalian buat itu banyak ya. Ada yang seolah-olah menyalahkan objek. Seperti misalkan nazirnya tidak benar gitu ya, atau pegawainya lalai, atau misalkan ada juga yang kemarin itu baru oh ini pegawainya itu sering keluar, nggak disiplin, itu jadikan masalah. Kira-kira etis nggak yang seperti itu? Ya, jadi jangan sampai kita ini mencari kesalahan orang lain untuk dijadikan sebagai penelitian. Seharusnya bagaimana coba? Seharusnya adalah kita memberikan solusi, ya, sehingga masalah itu perlu ada indikator. Makanya di dalam masalah ini, di latar belakang masalah itu sampaikan data-data pendukung. Kalau ada masalah, tunjukkan datanya. Kayak gini lah contohnya ya, misalkan nih. Angka kecelakaan di Jawa Barat itu tinggi misalkan. Nah, dibuktikan dengan grafik data yang menunjukkan pada bulan ini angka kecelakaan tinggi. Kan gitu. Ini kan berarti ada data nih, data yang menunjukkan bahwa angka kecelakaan di Jawa Barat itu tinggi. Datanya ada. Itu kan tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Datanya ada gitu ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau redaksinya kayak gini, oh dikarenakan kelalaian dari polisi dalam mengatur lalu lintas menyebabkan kecelakaan. Nah, ini kan sudah menjudge bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian dari polisi. Nah, ini bentuk etika ya, yang tidak etis. Gimana ada masalah kemudian kalian sudah menyalahkan salah satu pihak. Itu sudah ditulis di latar belakang. Nah, jadi belum tentu, ini kan penelitian kan, belum tentu kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian polisi, belum tentu kan. Kita tidak tahu itu disebabkan oleh apa, angka tinggi. Nah, itulah misalkan ada wakaf. Wakaf itu tidak berkembang. Ada lembaga wakaf di mana wakafnya itu tidak berkembang, tidak maju lah istilahnya. Jadi tidak ada keuntungan beberapa tahun terakhir, ada datanya. Kemudian kamu di redaksinya, kamu menyalahkan nazir. Nazir tahu kan nazir? Nazir itu apa? Ada yang tahu nazir? Nazir itu orang yang mengelola wakaf, gitu ya. Orang yang mengelola wakaf sebutnya nazir. Kemudian di dalam redaksi kamu, di latar belakang masalahnya, mengatakan bahwa nazirnya lalai, kemudian tidak kompeten, ada bahasa-bahasa seperti itu. Ini melanggar etika. Jadi masalah-masalah etisnya dilanggar. Ya, seharusnya kamu bantu nadir itu, berikan solusi agar wakafnya itu tidak harus maju, tidak stagnan gitu kan, lembaga wakafnya. Kan gitu kan, fungsi dari penelitian itu kan itu, bukan menyalahkan orang lain. Nah, ini yang harus dicaparin, tolong dicatat nih. Tolong dipikirkan, tolong dicatat, dipahami oleh kalian semua. Tidak boleh dalam penelitian itu kalian menyalahkan pihak lain. Apalagi itu adanya di latar belakang. Ini soalnya banyak sekali, saya udah ajarkan beberapa kali, saya sudah sampaikan beberapa kali di dalam kuliah, tetap saja itu mahasiswa itu suka ada yang seperti itu. Di latar belakang itu menyalahkan pihak lain. Kemudian ada juga nih kemarin, ada tentang ini, di Basnas kinerja. Ini masalah apa? Masalahnya Pak, setelah kami wawancara ke Basnas, katanya, itu
si karyawannya itu suka tidak disiplin, shopping di jam kerja, makan di jam kerja. Aduh, kemudian saya bilang begini, saya tanya, ini kamu tahu dari mana? Ini ketika UP, kamu tahu dari mana bahwa kinerja Basnas itu rendah atau buruk kinerja Basnasnya? Karena dia itu ingin melihat etika kerja, katanya, etika kerja di Basnas. Masalahnya itu. Kemudian saya tanya, ini kamu tahu dari mana etika menjadi masalah? Saya tanya gitu kan. Etika menjadi masalah. Itu Pak, saya wawancara Pak, wawancaranya langsung ke manajernya, katanya bahwa banyak pegawai yang ini suka shopping di luar kerja, katanya gitu. Nah, mereka kan tidak merinci apakah tiap hari shopping. Saya tanya apakah tiap hari shopping, nggak bisa jawab, nggak ada. Jadi hanya dengar-dengar saja. Kemudian ditanya datanya tidak ada. Kemudian saya tanya, ini berpengaruh nggak terhadap kinerja? Jangan-jangan misalkan nih, kalian itu sudah kerja sesuai dengan ini prosedur. Misalkan kalian bekerja nih, sudah ada prosedur, kemudian kinerja kalian sudah dapat, kemudian kalian makan di jam kerja, boleh tidak? Itu melanggar etika tidak? Kira-kira, misalkan nih, kalian sudah bekerja, misalkan kalian itu di bank deh, kerja di bank sebagai ini marketing misalkan. Kalian ini sudah dapat target, kinerjanya bagus. Kemudian kalian perlu beli celana ke mall. Melanggar etika nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Berarti yang penting kan kinerja. Jadi belum tentu kinerja tadi shopping, kemudian makan di jam kerja itu belum tentu mempengaruhi kinerja. Betul. Jadi harus ada indikator nih. Misalkan kinerja Basnas buruk di 2 tahun terakhir, buktinya apa? Datanya apa? Ya, datanya. Harus ada indikator kinerja Basnas itu apa sih indikator baik buruknya? Apa kira-kira? Oh, kinerjanya misalkan, oh ternyata dalam 1 tahun ini fundraising-nya meningkat. Tahu nggak fundraising? Fundraising itu orang yang bayar zakatnya banyak. Berarti kan kinerjanya bagus nih, Basnas. Ya, nah, dibuktikan ternyata 2 tahun terakhir misalkan ada penurunan muzaki misalkan orang yang bayar zakat itu menurun di 2 tahun itu bisa menilai kinerja Basnas nggak? Bisa kan itu bisa indikator. Kemudian yang kedua tingkat kemiskinan di Jawa Barat misalkan para duafa itu meningkat. Wah itu jangan-jangan juga kinerja Basnas diragukan karena tingkat orang miskin atau kaum duafa di Jawa Barat meningkat. Nah, itu kan bisa jadi indikator. Nah, berarti ada masalah di dalam distribusi, nah, gitu kan. Itu kan indikator dari Basnas. Kalau dari bank beda deh indikatornya. Apa kalau dari bank? Oh, profitabilitas. Yang kedua, rasio pembiayaan yang disalurkan. Banyak kalau indikator-indikator bank atau BOPO itu sebagai indikator ini juga beban operasional dibagi pendapatan operasional. Itu juga indikator dari bank atau dari perusahaan-perusahaan yang lain gimana. Jadi indikatornya bisa berbeda-beda. Itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian melihat masalah, ya pertama lihat masalahnya bukan orangnya. Sehingga peneliti itu memberikan solusi, bukan menyalahkan orang lain. Paham ya? Ini tolong dipahami oleh kalian sehingga ini tolong diterapkan sampai kalian itu semester itu jangan lupa itu. Ini saya suka mendapati mahasiswa itu suka kayak gitu di latar belakang masalahnya nyalahin orang. Jangan ya. Ini tolong dipahami itu melanggar etika penelitian. Sekarang gini, kalau dibalik, kamu dalam sebagai objek yang diteliti. Ada misalkan kamu udah lulus di bank, kemudian ada adik kamu meneliti di bank itu, kemudian adik kamu menyalahin kamu, oh ini tellernya nggak bener karena kurang melayani, kurang ramah misalkan di dalam latar belakang masalah itu jadikan masalah penelitian. Sedangkan tellernya siapa? Oh kak, kamu tellernya enak nggak digituin? Dijadikan penelitian. Pasti tersinggung lah ya. Karena dia nggak tahu apa-apa. Bisa jadi kamu nggak tahu apa-apa misalkan.
Karena lihatnya cuman pernah magang, misalkan di sana, pernah lihat tellernya makan gitu ya sekali. Gitu ya, pernah lihat atau apa. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu begini, melihat masalah penelitian itu apa yang dilihat, oh jadiin masalah. Padahal kan harusnya di cross check dulu gimana. Apakah ada pengaruhnya enggak? Misalkan dia makan di waktu kerja itu ada pengaruhnya enggak ke dalam kinerja dia? Nah, jangan-jangan nggak pengaruh, gitu ya. Karena kan beban kerja itu kan misalkan dia kalau di bank itu kan pulangnya malam, kemudian berangkat pagi belum sempat sarapan, kemudian ada waktu-waktu lagi santai misalkan nggak ada kerjaan, kemudian dia makan karena kan nggak sempat sarapan, kan bisa jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalian itu kalau melihat masalah harusnya lihat dampaknya. Jadi jangan lihat perilaku yang di depan kalian kemudian jadikan. Itulah yang disebut dengan urgensi penelitian. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi pertama ini kita harus bikin masalah itu melihat dari masalahnya dan dampak dari masalah itu. Apakah dampak dari masalah itu punya dampak terhadap kinerja, etika, moral, atau dampak yang lebih luas. Jadi melihat masalah jangan apa yang kalian lihat kemudian dijadikan sebagai masalah penelitian. Kemudian apalagi itu menilai orang. Kemudian ditulis lagi namanya gitu ya. Ada nih, oh ada teller misalkan, tellernya itu kan teller itu spesifik kan orang kan. Teller itu orang. Kemudian nazir itu orang spesifik. Nazir di lembaga keuangan wakaf, berarti kan nazirnya tahu siapa dia, langsung dia menyalahkan orang itu. Jadi jangan, ini tolong dipahami. Nah, yang kemudian di dalam proposal itu harus ada outcome-nya atau luaran. Jadi luaran itu adalah apa hasil yang kalian inginkan dalam penelitian. Itu harus ada. Ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu penelitian itu menghasilkan apa. Wah, itu bahaya sekali. Itu berarti kamu nggak bisa jadikan penelitian. Jadi begini, kamu itu mau meneliti, tujuannya udah tahu mau kemana. Misalnya begini, saya mau berangkat ke Jakarta. Kemudian kamu bilang di UP itu, Pak, saya mau ke Jakarta. Nah, itu kan berarti tujuan kamu ingin ke Jakarta. Hasilnya kamu ingin sampai di Jakarta. Misalkan ikut seminar ke acara ini. Udah jelas. Tapi di jalan kita nggak tahu ada apa kan. Di jalan itu kita nggak tahu apakah ada macet, ada kecelakaan, ada banjir, hujan, kita nggak tahu. Nah, sehingga luarannya hasil yang saya inginkan adalah saya sampai di Jakarta jam 8 pagi. Nah, itu hasil yang diinginkan. Tapi saya nggak tahu apakah saya sampai jam 8 pagi atau enggak di Jakarta. Itulah penelitian disebutnya. Jadi apa yang kamu inginkan sebutkan. Tapi kamu jangan sampai bilang begini bahwa saya akan hasilnya bakal jam 8, jam begini, jangan. Pokoknya saya akan rencana saya nyampe jam 8. Hasilnya apakah sampai jam 8 atau tidak itu nggak tahu, gitu kan. Nah, itulah penelitian. Jadi kalian itu hasil yang diinginkan apa, tetapi saya nggak tahu hasil yang sebenarnya nggak seperti apa karena harus dilakukan penelitian dulu. Nah, itulah sebagai penelitian. Jadi penelitian itu adalah perjalanan kamu dari Bandung ke Jakarta, melewati banjir, melewati macet, gitu ya, melewati ada kecelakaan, sebagainya, gitu. Jarah itulah sebagai proses penelitian. Ya. Nah, jadi tapi yang penting kalian tujuannya tahu mau apa. Nah, sekarang tujuan apa untuk penelitian apa? Nah, misalkan saya akan memberikan solusi dari permasalahan tadi. Itu kan tujuannya. Berarti tujuan kamu ingin memberikan solusi. Yang kedua, tujuan saya hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi kepada nazir misalkan, kepada wakif, orang yang mewakafkan, misalnya kalau kalian bahasnya wakaf.
Informasi berarti tujuan kalian, hasil yang ingin memberikan informasi tentang apa? Tentang misalkan masalah ini. Tentang solusi, tentang strategi misalkan. Nah, itu tujuan kalian kan. Nah, itu. Jadi harus tahu tujuannya apa. Jangan sampai kalian tidak tahu. Ketika ditanya di UP, apa tujuan kalian membuat ini? Aduh, bingung. Aduh, apa ya tujuannya? Nah, sudahlah berarti kalian belum bisa mengerjakan proposal ini atau penelitian ini karena tujuan aja nggak tahu, luaran aja nggak tahu. Jadi hal yang paling penting dalam penelitian pertama adalah kalian tahu masalahnya, tahu etika masalahnya, narasi terutama narasi dalam memberikan narasi pemasalah, yang ketika dampak dari masalah itu, kemudian outcome luaran, dan terakhir adalah tinjauan pustaka. Ini sebenarnya opsional ya. Ini harus ada koma. Tinjauan pustaka itu tadi jurnal-jurnal yang mereferensi kamu dalam menulis penelitian ini. Ya, jurnal-jurnal dalam mereferensi atau menjadi acuan kamu dalam membuat penelitian. Itu harus ada sebenarnya ya di saat ini, meskipun opsional. Bisa ada, bisa tidak. Tapi untuk yang HES itu harus ada. Ya, sampai sini paham untuk kualitatif? Ini outline ya. Jadi kalian harus, jadi sebelum penelitian itu harus ini udah ada. Oh, masalahnya ini. Ada ini etikanya masuk nggak? Tidak menyalahkan orang lain nggak? Gitu. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari itu. Dampak dari masalah itu apa sih dampaknya? Dianalisis. Kemudian apa hasil yang diinginkannya itu coret-coret dari outline-nya. Kemudian kuantitatif, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, masalah etis, dan hasil sementara. Jadi kalau yang kuantitatif itu harus ada hipotesis ya, hasil sementara. Ya, ini yang membedakan. Kalau di sini tidak ada hasil sementara, kalau di kuantitatif ada hasil sementara. Ini sama penjelasannya ya. Nah, ini campuran pendahuluan, medpen, masalah etis yang muncul. Ini campuran ini tadi ya, bisa juga mengikuti kualitatif dulu atau kuantitatif dulu, tergantung jenis yang akan dipakai. Kalau yang campuran coba apa aja jenisnya? Masih ingat nggak? Metodologi penelitian campuran apa aja? Coba sebutin. Masa udah lupa? Metodologi campuran apa aja? Ada 3 kan? Itu di mobil gitu. Coba sebutkan. Masa udah lupa lagi? Metodologi campuran. Analisis bukan Pak? Hah? Analisis. Bukan. Ini jenis-jenisnya kan kalau kualitatif ada studi kasus, fenomenologi, terus apa lagi? Etnografi, ground theory. Kalau yang kuantitatif ada survei, ada eksperimen, ada 2. Kalau campuran ada berapa? Nah, itu kan menentukan apa dulu yang dipakai. Apa? Masih ingat nggak? Lupa lagi ya? Ada divergen. Pak. Hah? Bukan, ada divergen, ada sequential explanatory, ada expression exploratory. Masa lupa lagi? Cok, kualitatif apa? Ada berapa? Jenis penelitian kualitatif ada berapa? Ada 4, Pak. Apa aja? Kayaknya mah ada nih. Waduh, udah lupa lagi. Tadi udah disebutin ya. Kualitatif, Pak. Ya. Eksplorasi, Pak.
Apa? Eksplorasi dan apa? Bukan. Memahami makna. Bukan. Eksperimen kan Pak? Tadi Survei studi kasus. Eksperimen studi survei. kasus, Oh. kualitatif, fenomenologi, Fenomenologi, etnografi, ground theory, nah grounded teori. konvergen, Kalau yang kuantitatif ada berapa? 2, 2 apa aja? eksperimental sama survei. Nah, oke, yang campuran ada berapa tadi? Ada Ya, 4 itu, Pak. Ada berapa? Tiga apa? 3, Pak. 3 apa aja sebutin. Konvergen, Nah, terus sequential explanatory, ya, terus sequential explanatory. nah, itu tolong dipahami semuanya. Ya, itu penting sekali. Itu kan dasar banget itu. Jadi kalau kalian nggak bisa itu gimana? Itu kan dasar penelitian. Jadi kan semuanya tergantung dari jenis penelitian. Misalkan survei, bagaimana survei itu membuat latar belakang masalahnya. Jadi kalau nggak bisa itu ya gimana, susah. Ya kalau nggak paham itu. Ya, survei, eksperimen itu semua kan berbeda cara membuat latar belakang masalahnya, metodologinya berbeda. Ya, kemudian studi kasus dengan fenomena bedanya di mana? Kan itu. Nah, itulah yang harus ada di awal penelitian. Jadi kalian tentukan ini jenis penelitiannya apa. Misalkan ada kasus tadi tentang nazir, kira-kira wakafnya tidak berkembang di satu daerah, tidak berkembang. Itu kira-kira masuknya kemana? Kan harus sudah bisa. Oh, ini studi kasus maksudnya. Oke, studi kasus harusnya kayak gimana? Cara analisis studi kasus gimana? Cara membuat menarasikan masalah studi kasus gimana? Nah, analisis dalam studi kasus gimana? Itu harus sudah bisa di luar kepala ya. Kemudian sequential exploratory itu apa? Explanatory itu apa? Bagaimana cara menganalisisnya? Metodologinya gimana? Tahapannya? Nah, kalau exploratory, sequential exploratory itu kualitatif terlebih dahulu, baru kuantitatif. Kalau yang sequential explanatory, kuantitatif dulu, baru kualitatif. Gitu. Ya, jadi kalian itu melakukan 2 penelitian. Kalau yang campuran. Jadi biasanya untuk campuran itu dilakukan untuk yang disertasi gitu ya. Jadi misalkan penelitian kualitatif itu tidak bisa menjawab masalah, belum cukup menjawab. Sehingga perlu ada penelitian lanjutan dengan dilakukannya penelitian dengan metode yang berbeda. Nah, itu dengan campuran sebetulnya. Tapi masalahnya sama, cuma dikembangkan dengan metode yang lain agar hasilnya lebih detail atau lebih bisa menjawab masalah. Nah, itulah dilakukan dengan metodologi campuran. Tapi untuk S1 kan jarang ya, karena S1 itu kan masalahnya kalian itu sebagai kalian itu hanya user untuk memecahkan solusi yang ada saja. Tapi kalau disertasi kan dia harus membuat teori baru, lebih detail. Untuk membuat teori baru berarti harus dilakukan penelitian yang bertahap, ya, campuran. Tapi kalau ada S1 yang bisa bikin campuran ya bagus juga sih, silahkan ya. Jadi kalian boleh, ada beberapa kasus misalkan tidak puas dengan penelitian kualitatif saja, harus digabung dengan kuantitatif. Tapi masalahnya apa kuantitatif dulu, apa kualitatif dulu, itulah yang harus kalian ini pahami. Kalau kualitatif dulu berarti pakainya sequential exploratory, kalau kuantitatif dulu berarti sequential explanatory. Gitu ya. Jadi mengeksplor. Explore itu berarti kualitatif, ciri khas kualitatif mengeksplor, menjelajahi semua data yang ada. Sehingga kalau explore itu kan berarti kaitannya dengan studi lapangan. Kualitatif adalah studi lapangan. Jadi kalian itu kalau penelitian kualitatif harus primer datanya, primer ya.
harus studi lapangan, harus terjun ke lapangan, observasi, wawancara, langsung ke narasumber, ke partisipan. Kalau buku juga bukunya yang primer. Kalau kuantitatif bisa hanya explain itu kan menjelaskan. Hanya menjelaskan data saja. Kalau kuantitatif menjelaskan peristiwa melalui variabel-variabel. Datanya bisa sekunder di sini. Ya, kayak misalkan survei tentang kepuasan nasabah, kemudian kalian bikin kuesioner dibagikan kepada nasabah, kemudian ada data masuk, kemudian kalian jelaskan masuk dari data itu. Kuantitatif. Ya kan? Maka kuantitatif ciri khasnya menjelaskan, explain. Tapi kualitatif explore. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang digabung. Ada sequential itu penggabungan. Sequential, exploratory, dan explanatory. Paham ya? Jadi kuantitatif ciri khasnya menjelaskan, explain. Menjelaskan apa? Menjelaskan peristiwa berupa data. Data itu apa? Data itu kumpulan peristiwa yang memiliki indikator. Data atau variabel. Ya, menjelaskan variabel. Tadi survei menjelaskan ini. Kemudian eksperimental. Mengeksperimenkan, misalkan uji variabel A terhadap X terhadap Y. X1, X2 terhadap Y. X1, 2, 3 terhadap Y. Itu kan eksperimen. Variabelnya, eksperimen. Jadi menguji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Sampai berapa? Terserah Y-nya, X-nya berapa. Atau menjelaskan X, Y, Z. Variabel X terhadap Y terhadap Z. Nah, itu kan explain, menjelaskan. Menjelaskan apakah ada pengaruh melalui data-data statistik. Nah, gitu ya. Paham sampai sini, paham? Nah, sehingga kalian bikin outline-nya nanti, outline itu ya. Ya, mungkin 2 halaman outline. Catatan-catatan kecil agar mudah memahami proposalnya. Lanjut nih. Kemudian ini merancang proposal, pertama membuat outline. Ya, outline itu tadi ya, catatan-catatan tadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Nanti boleh bertanya ya. Mencari proposal penelitian sebelumnya. Nah, ini nih, penting. Jadi sebelum kalian membuat proposal, cari proposal-proposal, 10 aja proposal ilmiah yang sudah dipublish, yang temanya sesuai dengan kita, satu bidang, satu bahasan dengan kita. Nah, sehingga kalian pertama manfaatnya mencari urgensi. Jadi urgensinya apa sih yang belum dibahas dari penelitian sebelumnya. Jadi kadang-kadang juga mahasiswa gini, yang bikin capek itu, Pak, saya membahas ini, udah ada tuh ini mah. Tapi ketika udah ada itu, udah aja menyerah. Ini kajian kayak gini ya, ini saya contohin gini. Kalau ada penelitian, misalkan penelitian tentang jual beli online, ya, etika jual beli online. Ketika kita klik, kalian mengajukan proposal, Pak, saya judulnya etika jual beli online di Instagram. Judulnya isi tokonya disebutin, studi kasusnya. Kemudian saya tanya, ini mah udah ada nih. Udah ada ini mah, saya bilang udah ada. Kalau udah ada, belum tentu saya bilang nggak boleh ya. Kalau saya nggak boleh bilangnya berarti kalian ganti proposal. Kemudian setelah saya tanya ini udah ada, udah aja, oh gitu Pak, udah saya ganti. Saya nggak nanya itu, justru saya harusnya kalian itu cari, oh enggak Pak, ini perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, ini jelaskan. Ya, jadi kalau kayak saya tanya gini, oh ini udah ada tuh, berarti kalian harus jawabnya, Pak, ini perbedaannya, oh iya Pak, emang udah ada, tapi ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, nah gitu harus jawabannya. Ya, sehingga kalian itu harus mencari proposal atau bukan proposal ya, maaf, penelitian ini coret proposalnya. Mencari penelitian sebelumnya yang sudah dipublish. Ya, ini bukan proposal. 10 boleh, bagus. Yang terbaru tapinya ya, 10 tahun terakhir. Sehingga setelah kamu baca 10 bukan penelitian itu, 10 artikel itu yang sudah dipublish, kamu minimal sudah bisa menjelaskan apa perbedaan proposal kamu dengan sebelumnya. Sehingga ketika penguji bilang, ini udah ada nih.
Nah, berarti kamu tinggal bantah penguji itu dengan, "Pak, ya memang sudah ada yang meneliti ini, tapi saya menelitinya di bagian ininya. Ini yang menjadi urgensi." Oh, kalau gitu, oh gitu, ya udah, itu lanjutlah, gitulah. Jadi harus menjawabnya kayak gitu. Jadi jangan ketika saya bilang, "Ah, ini udah ada." "Oh gitu, Pak. Ya udah, Pak, saya ganti ya." Ya udahlah, ganti aja, gitulah. Kalau saya kan penguji itu kan nggak mau ribet ya, nggak mau ribet kan, saya nggak mau ribet. Saya nggak mau mikir lah. Penguji itu nggak mau mikir, saya nggak mau terlalu dalam ke dalam proposal. Yang tahu proposal kamu, yang tahu penelitian kamu adalah kamu, bukan saya gitu. Saya hanya ngomen saja. Nah, kadang-kadang suka langsung down digituin teh si mahasiswa ya. Salah satu caranya untuk agar kalian tidak langsung down atau bisa menjawab itu adalah kalian cari jurnal sebelumnya. Sehingga penguji itu bisa terbantahkan lah di dalam sidang UP itu ya. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau ada 10, 10, 10-nya disantumkan. Tapi ada, Pak, Pak saya mah penelitiannya jarang yang meneliti, cuman ada 2 ya tidak apa-apa, ya. Jadi ketika saya bilang, "Harus 10." Oh, kamu ditelan mentah-mentah tuh, "Wah, pokoknya mah 10, ada jurnal nu teu nyambungnya dimasukkeun," gitu, jangan gitu juga ya. "Pak, saya meneliti tentang pariwisata syariah," misalkan. "Tapi Pak, yang ngebahas pariwisata syariah cuma ada 4 Pak." Ya tidak masalah. Sebutkan saja di UP itu, "Pak, di dalam di tema ini yang baru dibahas, yang dipublish itu baru ada 4. Di Indonesia." Tapi saya ditanya lagi, "Kalau di luar negeri ada nggak?" "Oh Pak, saya belum cari yang luar negeri." Ya cari gitu ya. Kalau penguji kan suka gitu ya, suka nguji-nguji yang aneh-aneh. Jadi kalian itu cari penelitian sebelumnya. Gampang cari penelitian sebelumnya ya di Google Scholar. Sudah bisa mencari jurnal yang publish? Sudah bisa belum? Kalau belum saya ajarkan nih. Misalkan ya, kita masuk ke Google. Coba ada yang ini nggak? Ada yang mau dicontohkan nggak? Temanya apa? Ada yang mau dicontohkan? Coba, Tema peneliti aja, Pak. cok, nih klik tentang apa? Yang proposalnya. Yang kemarin, Ya, tentang yang mata arisan. literatur, arisan. Arisan apa sih? Arisan menurun, Pak. Arisan dalam Islam aja ya. Tuh, hukum arisan dalam Islam. Udah ada nih satu. Kemudian analisis kegiatan arisan dalam perspektif Islam. Udah ada 2. Arisan dalam perspektif akuntansi. 3. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan haji. 4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di Desa Kembiritan. Tinjauan hukum terhadap arisan bersyarat. Ini ada. Wah, banyak nih kamu nik-nik. Kemudian tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan kurban. Kemudian tinjauan hukum tentang pelaksanaan arisan online. Kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan. Nih, ada lagi nggak? Tinjauan hukum terhadap arisan bahan bangunan. Dibahas juga nih. Tinjauan hukum tentang arisan emas batangan. Tinjauan hukum tentang arisan menurun, udah ada. Jadi udah banyak. Nah, sekarang tantangan Niknik adalah apa perbedaan? Saya tanya ketika saya bilang, "Oh, ini udah banyak nih tentang arisan menurun." Nah, kemudian saya tantang Niknik, apa yang menjadi urgensi penelitian Niknik? Nah, gitu kan? Nah, sehingga Niknik harus apa nih yang belum diteliti dari arisan ini? Nah, ini kan temanya arisan. Gitu ya. Paham sampai sini? Ya, jadi si penguji itu pasti udah langsung buka Google Scholar. Ini udah ada belum? Ya, gitu ya. Jadi di saat-saat sekarang ini kalian itu tidak akan lolos lah kalau misalkan penelitian kalian sama dengan orang lain.
karena zaman semakin canggihnya. Apalagi sekarang itu ada yang disebut dengan Turnitin. Ada aplikasi Turnitin itu menguji plagiatisme. Ya. Jadi kalau kalian lebih plagiatnya 20%, itu ya ditolak ya. Wah, ini 20% nih plagiatismenya nih. Nah, banyak yang ketahuan ya. Gitu. Sehingga saran saya adalah mencarilah sebanyak-banyaknya jurnal sehingga kalian bisa menjelaskan urgensi penelitian. Ini ya. Jadi di sini dalam ini cara membuat proposal, pertama kalian harus tahu dulu penelitian sebelumnya sehingga kalian bisa mengantisipasi jawaban dari pertanyaan dari penguji tentang urgensi. Kemudian yang ketiga, mencari pembimbing dan konsultasi sebelum pengajuan proposal. Ini yang udah sering dilakukan. Tapi jangan banyak-banyak dosennya. Ini kadang-kadang begini nih. Ini saya kasih tahu ya. Jadi kalian itu sebelum ujian UP itu diharapkan konsultasi dulu. Caranya begini. Kalian tentukan temanya apa. Makanya saya bilang tema itu sangat penting. Tema penelitian. Ya, misalkan Nik mau temanya apa? Keahliannya, sukanya mata kuliah apa di HES itu. Fikih muamalah misalkan ya. Ngebahasnya tentang tadi arisan. Kira-kira ya arisan ini masuknya kualitatif. Kemudian kualitatif dia kasus. Kemudian kasusnya tentang arisan. Kemudian ini analisisnya apa sih? Oh, analisis dengan fikih muamalah nih. Kira-kira menurut Nik siapa dosen yang ahli fikih muamalah? Jangan Pak Panji. Datanglah ke Pak Panji sebelum UP itu. Jadi kesalahannya adalah kalian ini mendatangi dosen yang kalian suka, salah itu. Apalagi dosen wali. Ya. Misalkan dosen wali kalian siapanya? Bu Popon misalkan. Bu Popon itu kan dia bidangnya dia pemasaran. Kemudian kamu datang kata Bu Popon, ya soklah lulus, ajukan lah. Nah, gitu ya. Kemudian kamu ke Pak Panji bilang, oh ini nggak bisa nih, ini nggak penelitian ini nggak bisa gini-gini, bingung kalian. Jadi kalian itu harus tentukan dosen yang satu bidang dengan skripsi kamu. Jangan ke dosen yang bukan bidangnya. Pertama, itu akan membingungkan kalian. Jadi dosen ini dosen A punya pendapat ini. Dosen B punya pendapat yang berbeda dengan dosen A. Dosen C punya pendapat lagi. Kalau kalian ke 4 dosennya. Kadang-kadang itu mahasiswa bisa ke 4 dosen konsultasi itu. Dan setiap dosen itu punya pandangan masing-masing. Sesuai dengan keilmuannya kan. Oh, cek Bu Poponte, oh jangan inilah. Jangan ke arisan atau coba pasti ngajiinnya ke pemasaran. Ke keahliannya Bu Popon. Atau ke saya pasti ke manajemen ya. Jangan inilah, saya bilang. Ini mah tuh udah banyak, udah ke ini aja, ke manajemennya aja. Wah, liar deh. Tapi kalau ke Pak Panji, kalau kamu datang ke Pak Panji, insya Allah sama Pak Panji itu dikasih solusi. Oh, ini bukunya, minimal bukunya dikasih tahu, oh pakai buku ini. Kalau mau coba bahas ini, pasti Pak Panji itu karena dia concern-nya di fikih muamalah, pasti dia tahu apa aja untuk yang sekarang, apa aja bidang yang sedang lagi dibahas. Kalau Bu Popon kan dia taunya bidangnya pemasaran, kalau saya kan taunya manajemen. Pasti kalau ke saya arahinnya ke manajemen. Ke keuangan, kalau saya ke investasi, ke SDM, kalau saya ke manajemen banknya, enggak ke arisannya, enggak ke hukumnya, kalau ke saya datangnya. Jadi saran saya adalah cari pembimbing satu aja, yang satu bidang dengan skripsi kalian. Jangan ke banyak dosen. Itu akan membingungkan sehingga proposal kamu nggak beres-beres. Ya, jadi proposal kamu nggak beres-beres, tidak akan beres-beres karena kamu bingung cek dosen A, cek dosen B, waduh,
Jadi kalau saya harus yang mana milih karena bingung ditambah bingung gitu ya. Jadi cari dosen yang kira-kira satu bidang dengan skripsi kamu. Ya, paham. Kalau satu bidang, misalkan papannya udah penuh, misalkan bisa ke Bu Neneng atau ke siapa Fikih Muamalah tuh, Aan ya Pak. ke Pak Am usul fikih. Kalau mau usul fikih boleh. Apa saya ada usul fikihnya boleh. Jadi kamu harus tahu nih eh, dari sekarang karena udah semester berapa sekarang? 5 ya, 6. 6 Pak. 6. Jadi kalian itu sudah tahu keahlian dosen-dosen kalian. Ya, jadi jangan sampai tahu misalkan Pak Andri ahlinya naon ya teu apa, aduh parah itu mah. Pak Am apa ahlinya nggak tahu, aduh udahlah kamu tuh selama 4 tahun di kampus ngapain aja nggak tahu keahlian dosen masing-masing ya, gitu. Jadi mulai dari sekarang cari dosen kira-kira saya mau dosennya mau siapa, ya temanya apa, gitu ya, sehingga memudahkan kalian dibimbing benar-benar. Ya, jangan salah memilih dosen, temanya kemana, dosennya kemana. Pasti ku dosen itu akan dibimbingnya sesuai dengan keahliannya, bikin lirik. Ya. Jadi sebelum UP saya sarankan mencari dosen pembimbing. Jadi jangan terjun bebas kalian dengan percaya diri langsung UP. Nah, ya paling disuruh ngurang lagi. Ya sebenarnya sih gampang ya. Kalau kalian gagal di UP kan berarti tinggal bikin lagi ya. Gampang ya sebenarnya. Tapi kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sekali UP itu kalau tidak salah 150.000 ya sekali UP. Sekali kali UP 150.000. Jadi kalau gagal kamu ngajuin lagi bayar lagi 150.000. Kemudian gagal lagi bayar lagi 150.000. Mau 4 kali mau 5 kali juga prodi nggak akan peduli gitu. Karena proposalnya belum layak ya tidak akan di ACC, nggak akan diloloskan gitu ya, paham ya. Jadi sayang uangnya, bukan apa-apa aja sayang uangnya gitu. Kalau karena kan saya pernah jadi mahasiswa ya, uang 150.000 juga kan, aduh lumayan ya. Meskipun murah sih, 150.000 murah ya, murah nggak mahal lah. Tapi kan lamun 5 kali lumayan ya, 150.000 kali 5 berapa? 600.000 ya, 600.000 enggak lebih ya, 750.000 kan lumayan ya, 750.000 ya kalau 5 kali UP gagal gitu. Jadi sayang uangnya gitu ya. Lanjut. Menulis gagasan. Nah, di awal penulis. Jadi sampaikan gagasan. Nah, ini dalam proposal itu kalian itu harus menyampaikan gagasan dari masalah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian itu nulis aja dulu, nulis di laptop. Jadi jangan dulu diedit lah. Pokoknya apa yang ada di pikiran kalian, kalian tulis. Ya, mau 10 halaman, 20 halaman bebas. Pokoknya kalian ngetik aja tugas kalian. Kemudian setelah beres, kamu bikin proposalnya, cari teman atau tadi dosen, bisa ke dosen wali kemana untuk menjadi proofreader atau mengedit. Jadi terakhir editing itu. Pak, kira-kira dari proposal ini apa yang harus diedit? Dari segi narasinya, dari segi referensinya. Jadi harus ada proofreader ya. Orang yang membaca, bisa teman kalian, bisa siapa saja boleh kalau untuk menjadi proofreader. Yang penting ya kamu harus ada orang lain yang membaca dulu. Sehingga kamu ada masukan. Oh ini di sini nih perlu diperbaiki narasinya gitu ya. Harus dimasukkan ini dan sebagainya. Sebelum UP itu ya. Makanya PKM kalian saya dikirim dulu ke saya. Jangan diupload dulu ya. Jadi saya sebagai proofreader-nya nanti saya akan memberikan masukan, oh ini narasinya ini belum tepat atau sebagainya. Ya. Jadi jangan dulu diupload, jangan dulu diajukan ke prodi sebelum ada orang yang membaca terlebih dahulu. Sehingga nanti ada editing. Tapi jangan di awal ya. Kalau di awal pasti lama. Jadi setelah beres aja semua. Setelah beres proposal, menurut kalian proposalnya sudah,
Ya, jangan langsung percaya diri dulu, tapi ada orang yang membaca terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian deskripsikan objek penelitian. Jadi pertama kalian itu harus menggambarkan bagaimana objek peneliti kamu, kondisinya. Jadi kalau tadi ada tentang arisan, apa sih kondisi arisan itu? Sehingga kamu memunculkan masalah di sana. Sampaikan, deskripsikan. Sehingga di latar belakang masalah itu 80% itu harus menjelaskan deskripsi masalahnya dari objek penelitian, partisipan, data pendukung, dan sebagainya. 20%-nya bisa dari teori, dari luaran yang akan dihasilkan, dan sebagainya. Kemudian sampaikan hasil wawancara partisipan. Jadi sebelum melakukan penelitian, kalian harus ada wawancara pendahuluan dulu. Ya, jadi ke lapangan dulu, tahu kondisi lapangannya seperti apa, ya. Kemudian sederhanakan masalah yang rumit supaya mudah dimengerti. Ini kadang-kadang ini menjadi teknis tersendiri di mana kalian itu ada masalah tapi rumit untuk dijelaskan gitu ya. Coba masalah yang kalian ajukan itu coba narasikan masalahnya itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, misalkan tadi ada nazir, misalkan ada di hipotesis kalian sementara itu bahwa nazirnya tidak kompeten gitu ya, nazirnya tidak memahami wakaf dan sebagainya, atau nazirnya tidak bertanggung jawab. Coba masalah-masalah tadi kalian review ulang, kemudian bahasakan yang lebih mudah dipahami. Ya, salah satu cara yang paling mudah ini tips dari saya agar masalah itu mudah dipahami adalah dengan menggunakan diagram, dengan menggunakan tabel, dengan menggunakan alat ukur lah kayak diagram, kemudian bahkan diagram pen, diagram apa banyak ya di Excel itu, sehingga para penguji itu sudah paham, oh ada masalah di sini. Cukup dengan lihat diagram saja. Atau dengan bagan, dengan apa. Jadi si deskripsinya cukup sedikit saja, tidak usah panjang lebar. Ada mahasiswa yang menulis masalahnya 2 halaman dengan deskripsi, dengan tulisan, tanpa ada diagram, tanpa ada tabel, tanpa ada alat display untuk menjelaskan alat display untuk menjelaskan data misalkan. Itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti, ini maksudnya apa sih? Si penguji itu maksud masalahnya apa? Terlalu panjang 2 halaman. Kalian kayak bikin novel. Ya. Kalian baca novel 2 halaman masalah, aduh, tengarti apa ini masalahnya. Sehingga cobalah dimudahkan para penguji itu dengan tadi membuat diagram atau sebagainya atau sejenisnya. Sehingga menguji itu mudah memahami dari masalah penelitian kalian. Kemudian strategi menulis yang lainnya, gunakan istilah yang konsisten. Jangan konsisten, misalkan nazir, terus aja nazir. Bahas istilah-istilahnya harus konsisten, sama semua dari awal sampai akhir. Jadi jangan ada yang beda-beda. Kalau yang beda-beda itu dicurigai, itu copy paste. Kalian bahasanya, misalkan ada tentang ini, fikih muamalah atau ekonomi syariah deh. Ada di satu kata istilahnya ekonomi syariah. Tapi ada di bab 2 ngomongnya ekonomi Islam. Kemudian ada istilahnya yang ketiga ada Islamic finance. Nah, itu dicurigai oleh penguji itu, ini mah copy paste dari mana? Nempel aja. Sehingga menurut saya cari istilah yang sama dari awal sampai akhir. Kalau kalian istilahnya mau ekonomi syariah, misalkan ya, dari awal sampai akhir itu pakailah kata ekonomi syariah. Jangan ada ekonomi Islam, ada Islamic finance, yang bahasa Inggrisnya. Atau ada yang menggunakan istilah bahasa Arabnya. Misalkan ijarah mumtahiyah bitamlik. Sampai akhir aja ijarah mumtahiyah bitamlik. Atau ada istilah jual beli ada yang jual beli, ada yang al-ba'i.
Nah, coba pilih mau al-bai atau jual beli. Istilahnya gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan istilah tertentu harus konsisten. Sehingga tidak membingungkan, tidak dicurigai bahwa tulisan kalian itu copy paste, ngambil dari orang lain. Ya, dari kumpulan jurnal orang lain ditempel, tempel. Sehingga terkesannya setiap paragraf, setiap bab itu istilahnya berbeda-beda. Ya. Kemudian sederhanakan masalah supaya pembaca memahami topik tadi udah ya. Kemudian perbanyak kalimat aktif. Kalimat itu tuh pakai memperbanyak, pokoknya mah kalimat-kalimat aktif perbanyak, jangan kalimat-kalimat pasif. Seperti misalkan kalau ingin mengungkapkan saya apa? Saya itu kan pasif ya. Maka penulis atau peneliti pakai istilahnya. Peneliti akan menggunakan, jangan bilang saya akan, jangan. Ya istilah saya atau pribadi yang menggunakan kalimat pasif itu dihindari. Gunakanlah kalimat-kalimat aktif, peneliti, penulis atau apapun. Ya, untuk menggambarkan penelitian itu. Oke, paham ya? Kemudian, nah ini minggu depan sajalah masalah-masalah etis yang perlu diantisipasi ini minggu depan ya. Jadi sekarang ini sampai strategi menulis proposal saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Nanti ada tugas akan menyusul ya, tugasnya apa? Nggak ada ya, tadi saya udah janji nggak ada tugas ya. Ada tugas. Janji nggak ada tugas. Paling tugas baca. Nah, untuk PKM jangan lupa ya kirim ke saya PKM. Minggu ini ya, jangan lewat dari minggu ini dah. Hari apa ya? Libur kita ada libur ya. Hari Kamis lah ya, pas libur kirim ke saya. Nanti saya akan bantu semuanya, akan bantu edit. Jadi saya sebagai proofreader akan membantu mengedit proposal kalian ya, bahkan ke hal-hal teknis. Seperti kalau mau Zoom boleh, kalian pas saya mau Zoom hari Kamis bolehlah, saya akan jadwalkan untuk Zoom terkait dengan PKM ya. Oke, gitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak pertanyaan, oke lah. Ada pertanyaan tidak? Cukup ya. Kalau begitu, silahkan kalian diskusikan lagi terkait dengan PKM. Ya. Di dalam kesimpulan materi sekarang ini, tolong dipahami tadi masalah dengan etika penulisan ya. Apalagi dalam menyampaikan masalah. Ya. Mungkin minggu depan saya akan ajarkan cara membuat outline penelitian ya. Karena ini pertama membantu, sebenarnya ini tidak diminta oleh prodi, tapi setidaknya pembuatan outlines itu adalah membantu kalian dalam menyusun proposal, sehingga proposal kalian itu lebih mudah dipahami. Yang kedua, tidak kemana-mana proposalnya. Tidak terlalu membahasnya terlalu lebar juga. Jadi fokus ke apa yang dituliskan di dalam outlines. Ya, misalkan tadi masalahnya apa? Oh, ada dampaknya tidak dari masalah itu. Ya, jangan-jangan masalah yang kalian ajukan itu tidak berdampak apa-apa. Atau bukan kajian kalian. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu suka bingung ya dalam menentukan masalah penelitian. Karena inti dari penelitian kan masalah penelitian. Kalau tidak ada masalah penelitian, maka penelitian itu tidak akan bisa lanjut, tidak bisa diteliti. Ya, nah bagaimana cara menemukan masalah? Pertama, pastikan bahwa masalah penelitian itu merupakan satu bidang dengan kalian yang bisa dibahas oleh kalian, yang solusinya, metodenya, teorinya bisa diselesaikan oleh bidang ilmu kalian. Yang kedua, pastikan masalah itu mempunyai dampak. Ya, dampak yang dampak terhadap orang lain atau dampak dalam dampaknya bisa berpengaruh terhadap objek peneliti atau orang lain yang bisa kalian bantu mencarikan solusinya, dampaknya ya.
Gitu. Jangan sampai ada masalah tapi tidak berdampak apa-apa, ya tidak bisa juga diteliti. Ya. Begitu. Oke. Seperti banyaklah, misalkan tentang jual beli diamond, misalkan ada jual diamond, kira-kira dampaknya apa sih kalau ada jual diamond games itu kan ada ya. Kemarin itu ada tuh games ada diamondnya, jual beli diamond. Kira-kira menurut itu apa sih dampaknya? Apakah dengan membeli diamond game itu membuat orang jadi moralnya jadi tidak ada, menjadi orang yang tidak benar misalkan? Nah, oh dampaknya Pak, keabsahannya, wah itu berarti itu dampaknya nih, nah gitu dong. Jadi carilah dampak yang kira-kira bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, memang ini susah-susah gampang memang ya, dalam menganalisis masalah itu susah-susah gampang, bisa dipelajarinya dengan pengalaman, yang kedua dengan banyak membaca jurnal. Kalau kalian tidak banyak baca, tidak banyak konsultasi, memang susah untuk menjelaskan masalah. Atau susah membedakan apakah masalah ini bisa diteliti atau tidak. Ya. Kemudian, ya, ini kesimpulannya adalah dari review ini tolong dicatat sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, tolong dalam masalah itu, masalahnya bukan berasal dari menyalahkan orang lain. Atau nyinyir lah bahasa kita namanya, bahasa kasarnya menyinyir. Wah, nadhirna tidak kompeten, nadhirnya tidak disiplin, karyawannya suka nggak disiplin, keluar kerja, itu kan bahasa nyinyir ya. Jangan dijadikan sebagai masalah penelitian. Hal-hal yang nyinyir, menyalahkan orang lain, jangan dijadikan sebagai masalah penelitian. Oke? Karena itu bisa jadi blunder buat kalian. Blunder ya. Oke. Paham ya? Jadi saya nggak mau lagi nih, ini yang masuk mata kuliah saya, kelas D dan kelas C, ketika nanti di UP saya menemukan masalah penelitiannya menyalahkan orang lain atau nyinyir kepada orang lain. Berarti henteu lulus tamet pena tah. Berarti ini kuliahnya tidur. Ini karena saya nggak lihat nih videonya nggak dibukain, berarti lagi tidur atau lagi kemana. Yang penting masuk Zoom aja. Ya, nah, gitu. Berarti bisa direview ulang sama saya nilainya. Oh, nilainya iya Bapak, mohon maaf, tadi saya lagi dipanggil dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya nggak nyindir kamu, saya tenang aja, Sally. Yang penting paham, tolong dicatat ya ini ya. Tolong dipahami, tidak hanya dicatat tapi dipahami. Ya, jangan membuat masalah, jangan mengajukan masalah dari hasil menyalahkan orang lain. Jangan. Ya. Jadi kalau ada masih itu berarti medpennya terpaham. Ya. Paham sampai sini? Ya, awas lah ya. Kalau nanti ketemu di UP nanti di semester 7, semester 8 ya, tahun depan, masih ada yang seperti itu, berarti aduh, ternerap berarti ilmu. Nah, ya. Gitu ya. Oke, kalau begitu saya sudahi saja pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan? Ada waktu nih 10 menit untuk bertanya? Tidak ada ya? Oke. Terakhir ini. Tentukan kira-kira dosen pembimbing dari sekarang yang menurut kalian sesuai dengan bidang ilmu skripsi kalian. Ya, itu menentukan dosen. Itu sangat penting ya. Jadi boleh mulai bertanya-tanya kira-kira bagaimana, boleh bertanya dari segi teorinya, dari segi referensinya, dari segi masalahnya, tapi harus kepada dosen yang sesuai dengan bidang. Jadi kalian sekarang pelajari atau harus tahu dosen-dosen mana saja, dosen di Sareh itu ada dosennya siapa saja dan keahliannya apa saja. Harus tahu, ya jangan sampai tidak tahu itu. Misalkan Bu Iva ahlinya apa Bu Iva? Finansial keuangannya, Pak. Hah? Keuangan. Akuntansi. Berarti kalau kalian pengen akuntansi ke Bu Iva.
Ya, kalau misalkan Popon pemasaran, Bu Nani keuangan, Pak Yayat kalau Pak Yayat bisa ke makroekonomi, atau Pak Yayat juga bisa ke manajemen strategi, bisa. Pak Panji pasti fikih muamalah. Tapi kalau fikih muamalah banyak ya. Selain Pak Panji bisa juga Bu Neneng, Pak Sandi ya, Pak? Pak Sandi ya kepada syariah ya. Atau usul fikih Pak Sandi. Jadi usul fikih banyak tuh. Pak Sandi, Pak Maman, Pak Amrullah. Ya, jadi kalau mau kalian di dalam penelitiannya ada kajian usul fikihnya, boleh tuh Pak Sandi, Pak Maman atau Pak Amrullah. Dan kalau HES itu pasti bersinggungan dengan usul fikih ya, analisisnya pasti ada usul fikihnya, silakan. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin bahas tentang fikih muamalah, kemudian menemui saya, pasti saya akan menolak itu dan saya akan menyuruhnya ke tema yang lain, ke tema yang sesuai bidang saya. Ya, dan itu akan membingungkan kalian. Nanti aduh, cek Pak Andri mah harusnya ke sini, teorinya ini, cek Pak Amrullah ini, cek Pak Panji ini, ya liar. Mau beres-beres UP-nya. Jadi UP-nya itu tidak akan beres. Padahal UP itu menentukan kalian lulus cepat atau lama. Pertama, di UP itu ada waktu. Dari kan kalian itu kalau mau sidang, ini saya kasih tahu, mau sidang itu kalian harus SK pembimbingnya harus 3 bulan waktunya. Jadi kalau belum 3 bulan, kalian tidak bisa sidang. Berarti kalau kalian ingin lulus Agustus, misalkan Agustus 2022 ya, kalian lulus ya. Agustus 2022 itu kalian target lulus. Berarti kalian Januari itu harus sudah UP. Bulan Januari itu. Januari 2022, Januari, Februari, ya Januari, Februari, Maret lah terakhir, kalian sudah punya SK. Kalau lewat dari Maret atau April kalian baru mengajukan UP, itu kemungkinan besar lulus Agustusnya rendah. Kenapa? Karena Agustus itu lulus berarti kira-kira Juli itu sidang. Juli akhir. Sehingga 3 bulan dari Juli itu kapan tuh? Juli, Juni, Mei, April. Berarti April itu SK kalian minimal April. Jadi kalau lewat dari April, itu kalian tidak bisa lulus Juli karena kurang dari 3 bulan menuju Juli. Dan proses mendapatkan SK ini yang lama. Itu butuh waktu paling cepat 1 bulan. Pertama untuk memperoleh SK bimbing itu kan harus UP. Ada ujian UP. Kalau bagus ya lolos langsung. Kalau lolos nih kamu UP, ada waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk membuat SK Prodi itu. Tapi kalau ada revisi kan lama lagi. Kamu dikasih waktu 1 minggu untuk revisi UP. Berarti kalau kamu dikasih waktu 1 minggu, itu kan lebih lama lagi untuk mendapatkan SK pembimbing. Sekitar 2 minggu. Jadi kamu itu prosesnya dari mendapatkan SK itu bisa sampai 2 bulan. Ya, apalagi kalau yang mengajukannya banyak. Ini kan semester ini, angkatan kalian ada berapa? Ada 100 ya? Banyak, berarti antriannya banyak. Jadi kalau kalian sekarang ini yang tahun ini, hari ini misalkan kalian mengajukan UP, itu kalian dipanggil lagi untuk ujian proposal sekitar 2 mingguan atau paling cepat 1 minggu depan. Karena ngantri kan dengan mahasiswa ini sebenarnya teknis ya, tapi perlu diketahui sehingga kalian punya strategi kira-kira saya harus punya judul itu kapan. Amannya adalah kalian sudah punya dari sekarang. Jadi mata kuliah ini membantu kalian untuk mendapatkan judul skripsi. Sehingga nanti kalian di semester 7 itu sudah punya dan Januari itu sudah siap. Bulan Januari 2022 kalian sudah siap dengan proposalnya, tinggal didaftarkan ke prodi UP-nya. Sehingga sama prodi dijadwalkan mungkin bulan Februari ujian proposalnya ya. Kalau bulan Januari, Februari sudah punya SK, berarti kan bimbingannya cukup lumayan. Ada 4 bulan menuju sidang. Paham ya? Paham ya? Dan saya sarankan kalian di semester antara itu KKL. Jadi jangan dibarengkan KKL sama skripsi.
pasti akan mengganggu. Nah, jadi semester 8 itu fokus ke skripsi. Jangan ngambil mata kuliah lain. Ini banyak nih yang tahun ini, yang 2017 ya, angkatan 2017 itu banyak yang skripsinya sambil KKL. Ya, ini pastilah banyak yang yang terganggu ya. Dan ini memang yang saya meragukan yang 2017 ini yang udah daftar SK, yang sudah punya SK hanya sekitar 20-an dari 200-an hanya 20-an yang baru dapat SK. Sehingga saya kemungkinan besarnya yang lulusnya 50% udah bagus ya, 50% yang lulus. Yang 2017 nih. Nggak tahu nih 2018 ke depannya. Karena salah strategi memang kemarinnya. Terlalu leha-leha. Ya, ini kalian itu waktu itu sebentar ya, 3 bulan itu waktu yang sebentar sekali membuat skripsi itu. Jadi jangan leha-leha. Wah, ini momen yang pas di Medpen ini kalian konsultasi ke saya dalam membuat proposal. Ini momen yang pas. Jadi jangan leha-leha ya. Karena nanti akan menyesalnya nanti. Ketika Agustus 2022 teman kalian sudah wisuda, kaliannya hanya melihat teman kalian wisuda atau hanya mengucapkan selamat wisuda, kaliannya belum wisuda. Mau kayak gitu? Mau diucapkan selamat wisuda atau menyelamatkan teman kalian yang wisuda? Tinggal pilih yang kalian. Ya, karena begini, dari ini saya mengajar ini ada sekitar 50 orang ya, ajar Medpen ini tahun ini. Saya tidak yakin 50-50-nya lulus semua. Ya, mungkin saya targetkan setengahnya 25 lah. Saya targetkan lulus Agustus ya. Kalau lulus pasti semua, tapi waktunya yang kalian tentukan. Mau Agustus 2022 atau yang Februari 2023 atau Agustus 2023. Terserah, kalian mau milih yang mana. Ya kan, begitu. Kalau mau lulusnya cepat, kan kalian lulus paling cepat itu Agustus 2022. Betul ya? Jadi kalau paling cepat Agustus 2022. Jadi kebanyakan skripsi mahasiswa telat itu bukan hanya masalah teknis tapi non teknis, karena masalah administrasi. Ya, administrasi. Jadi tolong ini bukan hanya memikirkan proposalnya tapi memikirkan hal-hal teknis seperti administrasi, pengajuan UP, itu strategi-strategi itu harus kalian pikirkan. Ya, jangan sampai kalian mau mengajukan sidang tapi belum bisa karena terkendala masalah teknis. Belum 3 bulan lah, belum 12 pertemuan. Jadi ada syarat-syarat sidang nih, kalian harus tahu nih sekarang nih. Sidang itu kan pertama harus lulus semua mata kuliah. Betul ya. Jadi kalau ada nilai D aja berarti kalian tidak bisa. Kemudian harus 12 kali bimbingan minimal. Harus 3 bulan dari setelah SK. Itu kan masalah teknis. Ya, jadi jangan hanya fokus ke ini. Jangan hanya fokus ke proposalnya, tapi hal-hal yang teknis seperti itu kalian harus pahami. Itu saran saya ya. Kalau kalian ingin lulusnya Agustus 2022. Oke, itu aja. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan lagi nanti yang dibuat dari proposalnya berarti ya apalagi masalah dasar tidak bisa menentukan kualitatif kuantitatif atau masalah-masalah etis tadi yang kalian masih kerjakan di tahun depan untuk mengerjakan proposalnya, berarti Medpen kalian ini tidak terlalu serius ya. Kalian kuliah Medpen tidak terlalu serius. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sudah jam 8 ini sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.